Kira-kira masyarakat saat ini mereka sudah paham tentang hal-hal seperti ini? Hal yang pertama perlu diperbaiki adalah ada doktrin berbahaya untuk petani ini. Bagikan lo. Buat di dalam budidaya pertanian, petani ini tidak butuh pemerintah. Wow, ekstrim Pak. Ya. Yuk di pojok. Halo teman-teman, kabar Handayani Files. Di pojok kali ini dan selalu dengan orang yang spesial. Hari ini saya bersama guru saya, penasihat saya, komplit. Dia adalah teman diskusi, teman Gojek, bahkan beliau adalah inspirasi saya juga untuk bergerak di tengah masyarakat. Dan tentu termasuk guru politik saya. Langsung Pak Arin Toko, pripun kabare Pak? Wah, selamat siang Mas Joko. Ya. Kabar sehat itu yang terpenting. Ya. Terlebih di situasi pandemi seperti ini, kita bersyukur jika kesehatan ini masih terus bisa kita nikmati. Amin. Itu yang terpenting. Sehingga hari ini bisa ketemu dengan panjenengan di tempat ini. Teman di pojok pasti teman-teman tidak asing dengan sosok satu nih, Pak Lazarus Arin Toko. Profesor juga jenengan nih Pak. Profesor. Aduh. Kalau kita bicara gelar-gelar gitu itu kita tinggalkan saja. Siap. Nah, cukup Lazarus Arin Toko. Nah, itu nama lengkap, tapi nama panggilan ada yang panggil Arin, ada yang panggil Arin Toko. Bahkan kalau di kampus ya panggilnya Lazarus. Lazarus gitu ya. Apa arti sebuah nama? Yang penting adalah bermanfaat bagi sama. Amin, amin. Pak Arin, sebelum kita ngobrol tentang pertanian nih, karena setahu saya Pak Arin Toko adalah salah satu orang yang gentol di dunia pertanian Gunung Kidul. Pejabat pemerintah bukan, pengusaha besar ya juga bukan, tanda petik. Pak Arin, ceritakan dulu. Pak Arin dulu lahir di mana, terus belajar di mana hingga sampai jenengan itu berminat menggeluti dunia pertanian dan perkebunan juga nih Pak, kalau nggak salah. Iya. Pepaya sama pisang itu. Iya. Oke Pak, monggo Pak, cerita Pak. Ya sebagai anak yang lahir di desa, bahkan pelosok mungkin ya. Karena saya kan lahir di Sawur. Sawur itu Semen nih masuknya. Perbatasan antara Semen dan Ponjong. Tapi masuknya wilayah Ponjong. Tapi kalau dari Ponjong ini lebih jauh. Ya. Maka saya lebih banyaknya ini kalau masyarakat Sawur ini berinteraksinya ini ke Semen. Ya. Saya lahir di sana. Sejak SD, SMP saya habiskan ya di sekitar Sawur dan Semen. Bahkan saya lulusan SMA Negeri Semen. Lulus tahun. Berarti jenengan jalan naik turun, jalan kaki setiap hari. Jalan kaki dulu kan belum ada jalan, itu kan sungainya aja harus melewati 3 sungai yang kalau musim penghujan. Nah, kalau ke sekolah itu ya kita harus nunggu arusnya mengecil baru kita nyebrang. Bahkan itu kadang menjadi satu dalam tanda kutip politisasi anak sekolah. Karena banjir maka ada alasan untuk tidak masuk. Nah, begitu loh. sudah agak ke jurang ini ngomong politik ini. Lanjut kuliah Pak. Ya saya masuk di Fakultas Peternakan Pertanian Universitas Diponegoro. Tahun di Pokre. Ya. Saya masuk tahun 88 dan karena sibuk menjadi aktivis di kampus. Tapi waktu itu ya tetap dianggap normal. Saya 94 baru wisuda. Nah, itu memang masa-masa itu, masa studi yang 6 tahun, 5 tahun itu sesuatu yang biasa. Memang masa studi pada saat itu ya cukup semakin lama sebenarnya kalau waktu itu semakin lama di kampus semakin keren ya. Ya, dan buat itu kita, mumet buat orang tua kita. Ya, dan itu memanfaatkan kebaikan pemerintah. Bayarnya murah. Nggak seperti sekarang. Ada alasan yang mendasari Pak Arin Toko mengambil pertanian sama peternakan. Waktu itu kan sepertinya masyarakat melihatnya tani,
ternak, ora sekolah wae aku iso le kayak gitu. Ya karena saya latar belakangnya sebagai anak seorang dalam tanda kutip guru tapi juga petani. Oke. Umumnya masyarakat Gunung Kidul itu meskipun profesinya ada yang guru, ada yang pegawai negeri, tapi mereka tetap bertani. Kalau bupati ada yang sambil bertani nggak Pak kayaknya? Wah, kalau kayaknya, itu sejarahnya. dalam sejarahnya. Skip. Terus ya simpel Mas Joko waktu itu. Saya tuh hanya ingin melanjutkan sebuah cita-cita. Saya tuh pengen jadi insinyur. Oke. Tapi kalau saya ambil teknik, lama. Karena orang teknik waktu itu 8 tahun, 9 tahun baru lulus. Karena sulit. Iya. Nah, saya cari insinyur yang masa studinya tidak terlalu lama dan mata kuliahnya juga tidak sulit apa ya? Ya pertanian peternakan itu. Makanya saya ambil itu. Alasannya simpel loh. Pengen jadi insinyur ning sing gampang. Dan ternyata akhirnya membuktikan menjadi insinyur pertanian. Ya kira-kira seperti itu. Kalau ngomongin gelar sama Pak Arin Toko ini kayaknya useless, percuma kalau tidak berguna gitu loh kayaknya. Ini yang bikin saya repot untuk ngobrol ini. Tapi Pak, lalu kemudian jenengan juga akhirnya sebelum membangun usaha atau bisnis di bidang pertanian juga, apa yang sebenarnya jenengan jalan? Saya lulus kuliah langsung diterima di sebuah perusahaan skala internasional yang mungkin waktu itu menjadi idaman. Nah, idaman seorang sarjana itu begitu masuk perusahaan itu, wah itu sesuatu mimpi yang akhirnya bisa tercapai. Tidak tahu ini perlu tak sebutkan apa tidak ini. Boleh, tidak apa-apa. Jadi saya masuk di Astra Group. Astra. Ya. Wah, iya, Group. impian semua. Ya. Dan itu mungkin impian banyak sarjana pada saat itu. Dan ternyata nggak salah karena di situ saya banyak sekali belajar. Ya, di dalam pekerjaan itu malah saya menganggapnya seperti saya kuliah S2 praktisi, tetapi dapat gaji gitu. Nah, itu maka di sanalah kami banyak ditempa, baik cara berpikir, kemudian bagaimana di dalam bekerja. Sehingga pada akhirnya singkat cerita, ya entah setelah itu saya pindah di beberapa perusahaan yang lain, juga sempat saya menjadi seorang technical sales marketing di sebuah perusahaan pakan ternak. Nah mungkin saat itu yang membuat saya itu cinta pada pertanian. Jadi cinta pertanian justru ketika pindah dari Astra Group itu? Iya betul. Cinta di sana, dan meskipun saya mencoba usaha itu dalam tanda kutip malah bangkrut gitu aja. Pernah ngalami bangkrut? Pernah. Jadi saya pernah usaha ternak ayam waktu itu, tapi ya belum berhasil. Apalagi terus munculnya sistem kartel yang dibuat oleh sebuah perusahaan tertentu ini, maka peternak-peternak mandiri ini kan habis semuanya. Nah, saya mengalami sebagai korban itu yang pada akhirnya saya kembali mencoba untuk melamar pekerjaan lagi. Tapi nggak diterima. Karena bingung perusahaan ini setiap saya datang. Kalau mau terima kadang dengan spesifikasi ya yang saya punya, dia bingung mau tempatkan di mana. Nah, kemudian ketika saya enggak apa-apa, saya tetap gabung. Waduh. Nah, masa Bapak terima dengan kualifikasi yang harusnya jauh di bawah yang harusnya Bapak punya. Ya rata-rata seperti itu justru. Malah akhirnya saya menjadi pengusaha dalam tanda kutip yang sampai sekarang ini saya geluti. Ini karena terpaksa. Karena terpaksa. Ya. Terpaksa karena banyak perusahaan nggak mau terima saya, dan terpaksa harus menghidupi anak dan istri. Nah. Itu keterpaksaan yang positif karena akhirnya entrepreneurnya muncul demikian kuat. Tapi kenapa memilih yang pertanian sekarang? Ini pertanian ternak ini baru beberapa tahun terakhir.
Kalau basic saya waktu itu sebuah perusahaan apa ya? Ya di bidang ada kaitannya dengan kimia terapan lah. Oke. Nah, tapi setelah perusahaan ini saya bangun sekitar 15 tahun. 15 tahun. Ya, saya mencoba kembali lagi untuk mencintai pertanian karena didasari dengan satu panggilan aja bahwa hari ini kok belum ada di Gunung Kidul khususnya sebuah industrialisasi pertanian yang berbasis pemberdayaan. Yang berbasis pemberdayaan. Menarik. Ya, karena kalau saya ini hanya menjadi seorang pengusaha pertanian bagi diri saya sendiri, semua orang bisa melakukan itu. Saya punya duit, saya adakan lahan, apakah kerjasama, apakah sewa, apakah beli, saya tanami apa tanaman yang memungkinkan, yang saya butuhkan, semua bisa. Tapi bagaimana misalnya saya punya jagung hektaran, nih saya nggak punya lahan. Saya punya kambing ribuan, tapi saya nggak punya kandang. Tapi saya punya banyak. Nah, kandangnya ada di mana? Ada di Mas Joko, ada di Mas Bambang, ada di Pak Wagimin, ada di Pak ini. Nah, inilah yang mendorong saya bahwa bagaimana sekarang ini membuat industrialisasi dalam tanda kutip pertanian maupun peternakan, tapi dengan sistem pemberdayaan. Jadi saya tidak kaya sendiri. Dengan begitu maka kalau bisnis ini jalan maju, pasti mereka secara otomatis menjadi mitra bisnis saya yang juga mendapatkan penghasilan. Nggak prospek Pak itu Pak ke depan? Ya. Dengan konsep industri seperti itu, ada prospek cerah ke depan? Saya melihat justru ini di satu aspek akan memangkas biaya investasi, tetapi di aspek lain bisa meningkatkan pendapatan mitra kerja kita. Yang notabene mereka masyarakat. Iya, saya nggak perlu membuat kandang, mereka sudah ada kandangnya. Kira-kira masyarakat saat ini mereka sudah paham tentang hal-hal seperti ini? Hal yang pertama perlu diperbaiki adalah mengubah konsep dan cara berpikir untuk beternak maupun bertani dulu. Bahwa membuat masyarakat ini paham dan punya pemikiran bahwa pertanian adalah sebuah bisnis. Petani adalah profesi, bukan nasib. Wah, nasibku kok jadi wong tani seperti ini. Dan saya harus menghilangkan kesan peternak dan petani itu nganggone caping, nggawane cedhan, mikule pacul. Salah. Petani bukan yang seperti itu. Petani adalah profesi. Sehingga ketika orang itu tanya, profesimu apa? Saya petani, saya pengusaha tani, saya bisnis di bidang peternakan, saya bisnis di bidang pertanian. Itu mimpi saya begitu. Speechless sebenarnya untuk mengupas lebih dalam hal-hal seperti ini, karena tentu ini tidak mudah ya untuk mengubah mindset masyarakat seperti ini. Nah, apakah Pak Arintoko juga melihat potensi itu di masyarakat untuk ikut mengubah paradigmanya sendiri? Asal ada dalam tanda kutip contohnya, petani ini akan mengikuti. Dalam pengalaman Pak Arintoko sekian lama bergerak di ruang pertanian ini, bagaimana respon masyarakat? Respon masyarakat pasti menyambut dengan baik, karena problem pertanian petani itu kan ada di dua aspek yang paling besar. Satu di aspek budidaya atau produksi, satu di aspek pemasaran. Ketika mereka ini harus berpikir untuk memproduksi, misalnya ini jagung nih, karena ada standarnya. Jagung ini 1 hektar harusnya bisa hasilkan berapa, atau 1 kilo benih ini harusnya bisa hasilkan berapa kintal. Petani harus paham betul ini. Berarti saya ini nanam jagung 1 kilo, hasilnya nggak nyampe 7 kintal. Berarti ada yang salah dalam pemeliharaan saya. Berarti ada yang salah dalam pengelolaan saya. Ketika masalah ini sudah bisa diselesaikan, masih ada masalah lagi. Ketika panen, waduh, mata jual kemana ya?
Ya. Maka asal kita bisa mendampingi dua problem ini, maka pasti petani akan merasa terbantu dan akan memiliki respon yang sangat baik. Jadi lebih kepada sebenarnya yang dibutuhkan saat ini adalah para pendamping yang paham tentang alur dari pertanian itu. Betul. Karena gini Pak, sedikit berbagi bahwa yang sering banyak saya temukan di tengah masyarakat itu ketika produsen itu juga suruh mikir bagaimana mendapatkan konsumen. Ya. Ada sebuah tembok yang mungkin tidak disadari ketika orang-orang itu sudah capek untuk memproduksi, mereka sudah tidak mampu lagi berpikir tentang bagaimana mendapatkan konsumen atau pasarnya. Kalau melihat ini, apakah Pak Arintopo juga melihat kemampuan masyarakat di marketingnya? Petani loh nih. Karena selama ini kan sebenarnya petani itu kesulitannya adalah bagaimana menjadi marketing, padahal untuk menjadi sales atas produknya sendiri itu juga penting. Petani itu harusnya memang menguasai semua lini itu. Ya. Tetapi sebentar, menguasai atau memahami dulu? Memahami, memahami bahkan kalau bisa menguasai. Menguasai, oke. Ya, nilai plus kalau menguasai, ya. Tetapi kan tidak bisa secara instan dan secara total. Maka harus ada tahapan-tahapannya. Pertama mungkin yang perlu dilakukan pendampingan di aspek budidayanya dulu. Jadi petani ben mikir nandure sama produknya itu bisa menghasilkan bagus itu piye. Itu aja dulu. Lah terus ngedole piye? Nah, inilah maka kemarin satu kerinduan saya. Kekuatan politik bisa ada di sini sebenarnya. Yaitu apa? Pejabat pemerintah harus hadir. Oke. Boleh saya menyapa seorang pejabat? Boleh, silakan. Pak Bambang Wisnu, halo. Mimpi kita belum terrealisir, Pak Bambang Wisnu. Karena bagaimana waktu itu kita bisa memberikan satu solusi. Petani itu ben mikir produksinya saja. Jualnya adalah pemerintah daerah yang memikirkan. Dengan cara apa? BUMD. BUMD yang didirikan untuk membeli produk petani. Maka dibutuhkan orang-orang yang kompeten di situ. Ketika sudah bicara BUMD, harus profesional yang dikedepankan, bukan kepentingan politik yang berbicara. Maka orang-orang kompeten ini akan bisa menjadi solusi bagi petani dengan membeli produknya dan dijual. Sehingga Gunung Kidul ini khususnya kan belum ada BUMD-nya. BUMD-nya kan malah hanya PAM saja, PDAM lah. Padahal kita punya potensi tanaman pertanian banyak. Bahkan Gunung Kidul itu juga terkenal kualitas daging sapinya itu sangat baik. Kalau pemerintah daerah ini bisa menangkap peluang ini dan mengelolanya adalah mengedepankan profesionalisme dalam artian secara bisnis, saya nggak katakan ini menjadi solusi yang jitu, tidak. Tapi paling tidak ada salah satu solusi yang akhirnya bisa memberi jalan keluar bagi petani. Perjalanannya sangat panjang, bahkan ketika menyentuh pada ranah-ranah politik nih, nanti kita ngobrolin dua banget. Bukan skip, tapi bagaimana Pak Arintopo melihat kondisi politik terhadap pertanian ini tadi. Posisi politik, bargaining politik sendiri terhadap pertanian. Karena selama ini stigma yang muncul di tengah masyarakat itu, pertanian itu hanya menjadi objek saja dari kebijakan-kebijakan politik. Sampai kalau Pak Arintopo melihat ini secara global. Ini nggak ngajari politisi, mereka udah pakar toh. Tapi kan paling tidak, ya rasan-rasan saja lah. Politik itu harusnya kan hanya menjadi salah satu alat. Alat untuk mencapai tujuan negara. Tujuan negara secara garis besar kan ada 3. Memajukan dan kesejahteraan umum. Atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa,
sama berpartisipasi dalam dunia internasional untuk perdamaian. Ya kayaknya hari ini politik ini bukan menjadi alat untuk mencapai satu tujuan negara, tetapi justru apa yang dikerjakan para politik ini adalah untuk mencapai tujuan politiknya. Tujuan politiknya. Nah, tujuan politik masing-masing orang kan macam-macam. Dalam hal ini pertanian yang kita bahas dari awal tadi, posisinya menjadi bagaimana? Maka petani ini hanya menjadi satu objek saja. Jadi satu objek dibutuhkan ketika untuk memenuhi syahwat politik para politisi. Tapi kira-kira Pak, petani sendiri menyadari itu enggak? Sebenarnya semakin hari semakin banyak yang menyadari. Semakin banyak yang menyadari. Maka hari ini partai politik nggak laku di masyarakat. Mereka melihat sosok atau figur. Satu itu, yang kedua mereka melihat duit. Melihat duit. Nah, satu figur, satu duit. Figur masih menjadi pertimbangan. Duit juga. Tapi mudah-mudahan 2024 enggak lah. Semakin terdidik lah. Semakin terdidik, amin. Karena sebenarnya kalau pengusaha profesional ini menyatu dengan politisi dengan tujuan yang sama untuk sebuah kesejahteraan, masalah petani sudah selesai kok. Sepakat. Masalah petani sudah selesai. Yang menjadi masalah adalah pengusaha kadang punya tujuan untuk mengamankan usahanya sendiri, politisi juga punya tujuan untuk mengamankan posisinya sendiri. Terakhir Pak, apa yang mesti dilakukan oleh petani, politisi, dan pemerintah sendiri? Wah, maaf ya teman-teman politisi. Ini saya berdiri bukan sebagai seorang politisi, saya sebagai seorang praktisi pertanian. Disclaimer dulu, teman diwajib. Ya gitu. Yang harus dilakukan satu, kalau memang di Gunung Kidul saja ya, kita ngomong, mereka mewakili rakyat Gunung Kidul yang notabene sebagian besar adalah masyarakat petani dan peternak. Para politisi ini harus belajar tentang pertanian dan peternakan, sehingga paham betul masalah petani. Harus belajar. Nah, yang repot di beberapa daerah, bahkan di Gunung Kidul, pertanian peternakan kan masuk komisi B. Nah, repotnya kalau para anggota dewannya sendiri nggak mudeng tentang pertanian peternakan, bagaimana program pengembangannya dan kedepannya seperti apa, ya tidak akan bisa mewujudkan cita-cita tadi. Jadi artinya para politisinya sendiri itu harus mau belajar. Yang diperjuangkan apa? Kalau memang pertanian dan peternakan, ya harus memahami tentang dunia itu, baik di tingkat petani peternaknya maupun sistem usaha di pertanian peternakan itu sendiri. Terus apa? Petaninya harus mau banyak belajar. Bahkan hari ini termasuk belajar politik. Tidak perlu. Karena mereka jauh lebih sudah berpolitik. Politik hidup. Nah, petaninya ini mudah-mudahan bisa menyerap satu pemahaman dan doktrin yang selama ini saya sampaikan ke mereka. Ada doktrin berbahaya untuk petani ini. Bagikan, Pak. Buat di dalam budidaya pertanian, petani ini tidak butuh pemerintah. Wow, ekstrim Pak. Ya, berbahaya. Dan menjadi petani yang benar-benar mandiri. Mandiri pupuk, kita bisa latih. Mandiri bibit, kita bisa latih. Mandiri pemasaran, kita bisa fasilitasi. Jika petani itu sudah bisa melakukan 3 hal ini, nanti pemerintah bingung. Petani tidak akan bisa dipolitisasi. Wow. Pemerintah Pak sekarang, dalam kondisi saat seperti sekarang ini, pemerintah, khususnya pemerintah daerah, harus sama saya kira, karena politisi dan pemerintahan mewakili satu
ini yang sama, Ya, oke. kepentingan yang sama. Tentunya pemerintah harus banyak melihat bahwa hari ini untuk membangun Gunung Kidul ini tidak bisa dengan dirinya sendiri, maka harus melibatkan banyak hal. Stakeholder yang berkaitan dengan petani ini bisa dilibatkan lebih jauh. Contoh, banyak orang Gunung Kidul ini yang memiliki satu akses, misalnya pemasaran jagung, Ya. pabrik ternak, pabrik pakan, cukup banyak yang membutuhkan. Kemudian makanan juga, maka pemerintah harus bisa membuat sebuah akses. Karena apa? Salah satu visi misi pabrik ternak ini juga meningkatkan kesejahteraan petani. Betul. Maka ini yang harus nyambung, pengusaha dan pemerintah daerah ini klop, duduk semeja, bicara bersama, sehingga rantai pemasaran ini antara dari petani sampai ke sini tidak terlalu panjang. Salah satunya itu dulu yang kita gagas bersama Pak BW, ada BUMD pertanian yang membeli produk pertanian, dari sini pemerintah menjual ke pabrik pakan. Pasti petani akan dapat hasil yang bagus. Lalu pemikiran jenengan, pengalaman jenengan, dan juga mimpi-mimpi jenengan siap enggak jadi Bupati Gunung Kidul? Teman di pojok ngobrol sama Arin teman nggak ada habisnya. Aktivis ketika mahasiswa, beliau juga terjun di tengah masyarakat, pernah bekerja di banyak perusahaan. Kalau ini diobrolkan di pojok ini nggak cukup. Lain kali Pak ada waktu buat kami. Siap. Ngobrol yang lain lagi. Siap. Luar biasa. Ya. Pokoknya tetap sehat Pak. Ya. Semangat. Semangat. Ya. Semangat. Ya, salam petani, salam hayati. Nah, ini Amin. yang selalu saya katakan pada petani. Tetap di pojok saja. Matur nuwun. Siap.